Kita akan lihat di dalam Lukas pasal yang ke-19. Cerita yang familiar. Zacchaeus, Zacchaeus. Orang langsung tahu dia orang yang pendek. Tapi kita nggak akan bahas di situ ya. Kita akan lihat ini luar biasa. Saya akan baca saudara dari ayat 1 sampai 10. Kemudian kita akan one by one, first by first. Judulnya Zacchaeus, L.I. tulis. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zacchaeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu? Zacchaeus pemungut cukai mau cari, itu Yesus itu siapa? Orang bilang dia Elia, orang bilang dia Mesaya. Siapa dia? Aku ingin cari tahu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Di sini nih dia terkenal. Ya beberapa saudara yang lulus sekolah minggu tahu. Zacchaeus, oh ya tahu. Tapi mungkin ada yang juga belum tahu. Karena waktu sekolah minggu mungkin ya nggak masuk mungkin ya. Sampai di DO mungkin di sekolah minggu. Karena jarang masuk. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zacchaeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zacchaeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko. You ready? Dan berjalan terus. Melintasi kota itu. Jadi di sini Yesus jalan melintasi kota Yeriko. Dia di ujung kota Yeriko. Kemudian dia bertemu dengan Zacchaeus. Bertemu dengan Zacchaeus di akhir atau di batas keluar kota Yeriko. Dia bertemu dengan Zacchaeus di sini peristiwanya. Saudara tahu di dalam ilmu hermeneutik, kalau saudara mau baca Alkitab, saudara harus gini, ada yang istilahnya analisa konteks dekat dan konteks jauh. Sekarang kita belajar lah ya dikit ya, gitu. Tapi ini maksudnya bukan gitu pastor. Tapi ini maksudnya memang ini caranya gini. Jadi kalau baca Alkitab tuh kita nggak boleh, jadi ada aturannya juga. Karena aturan itu justru akan memudahkan kita. Kalau baca Alkitab tuh nggak boleh sepotong-sepotong. Jadi kalau kita sekarang baca 19, Lukas 19 ayat 1. Kalau kita mau memahami itu perikop itu, kita harus baca Lukas 18 gitu. Konteks terdekatnya sebelum dan sesudahnya. Baca ayat 19, mesti baca ayat 18 dan 20-nya supaya kita ngerti. Itu aja sih, cuma hari ini belajarnya, kasih taunya gitu ya. Nah, di pasal 18, di pasal 18, kita bisa kasih keluar ayatnya, slide yang kedua. Nah, ternyata di pasal 18, di pasal sebelumnya, di perikop sebelumnya, waktu Yesus mampir tiba di Yeriko, ternyata waktu diselidiki hampir ini saudara, Yesus baru mau masuk di kota Yeriko. Kita anggap ini kota Yeriko ya, tadi Zacchaeus ini. Makanya kenapa dibilang baru masuk, kemudian dia ketemu dengan orang buta. Disinilah kemudian orang buta itu bilang, Yesus anak Daud, kasihani aku. Kemudian Yesus bilang, kamu mau apa? Aku mau melihat. Imanmu menyelamatkan engkau, bukan sembuh. Dia melihat. Yesus mengejarkan lebih, bukan hanya sekedar sembuh dan bisa melihat. Tapi Yesus bilang, imanmu menyelamatkan engkau. Itu di gerbang. Orang buta yang buta dan membutuhkan kasih karunia pertolongan Tuhan. Hari itu ketika Yesus tiba di gerbang Yeriko, di awal kota Yeriko, dia menerima kasih karunia, dia disembuhkan. Di awal kota Yeriko. Yesus memberikan grace, kasih karunia. Orang yang berseru. Ternyata tadi kita baca di Zacchaeus. Hari ini juga terjadi keselamatan di rumah engkau Zacchaeus. Ada grace di ujung kota Yeriko, di akhir kota Yeriko. Saudara, ini firman bicara apa sebenarnya? Cara kerjanya Yesus. Kalau dia sudah memulai grace, kasih karunia dalam hidupmu, maka dia pasti menutupnya dengan grace. Come on.
Anda nggak perlu takut kalau Anda tahu bahwa aku telah percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian saudara khawatir dengan perjalanan hidup saudara. Dengan Yeriko saudara. Jangan takut. Yesus kalau memulai sesuatu by grace. Ended by grace. Itu cara kerjanya Yesus. Memulai dengan kasih karunia, aku menutupnya dengan kasih karunia. Baru satu ayat nih. Jangan khawatir. Yesus memulai sesuatu dengan kasih karunia dalam hidupmu. Jangan khawatir kalau dia tidak kasih selesai. Dia pasti ended by grace. Ayat yang kedua. Di situ ada seorang bernama Zakeus. Sudah di sana ya, sudah di Yeriko. Cerita Zakeus bukan di sini lagi. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Oke, ayat yang kedua kita akan belajar. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, tax collector. Zakeus adalah orang Yahudi, jadi cara kerja orang Romawi oke juga. Dia menaklukkan orang-orang Yahudi, bangsa Israel, dan kemudian hendak mengambil uang dari rakyat Israel dengan menggunakan orang Israel. Namanya Zakeus. Oleh sebab itu mereka benci kepada Zakeus, mereka menganggap Zakeus pengkhianat. Karena Zakeus bekerja untuk orang-orang Romawi. Dan Zakeus pasti tertolak. Boleh selanjutnya dimunculkan yang tadi ayat yang kedua. Kita mau fokus pada satu kata. Lihat ya. Pemungut. Right. Apa yang menyebabkan orang gak suka sama Zakeus? Karena dia mengambil. Dia mengambil uang dari orang-orang sebangsanya. Oke. Saudara, saya mau ajak saudara mikir sedikit. Saudara senang ketika ada orang datang dalam kehidupan rumah tangga saudara dan mengambil sesuatu dari dalamnya. Saudara senang di kantor, ada orang yang kemudian dengan cara yang tidak sehat mengambil posisi Anda. Buat engkau yang pacaran 3 tahun, pasangannya diambil orang. Bukan main, 4 tahun mungkin. Oh sorry, udah mirip ya, sorry maaf. Oke, gini. Kita gak suka karena dia mengambil sesuatu dari dalam diri kita. Aku kesel karena ada seorang wanita yang datang ke rumah dan kemudian mengambil ayahku. Aku kesel karena kemudian mama pergi, ada orang yang ngambil mama. Aku kesel karena ada sesuatu yang baik-baik kemudian diambil dari situ. Dan aku gak suka dengan orang itu. Ada orang yang mengambil. Saudara tahu, saudara 5 Oktober kemarin 4 tahun kami ada urusan dengan BPN, dengan kepolisian karena kami ada orang ngambil tanah kami, saudara. 4 tahun itu bukan waktu yang menyenangkan, stres. Kalau diingat langsung gak enak lagi. Sebelum selesai sampai sekarang karena diambil. Yang menjadi bagian kita diambil dan itu tidak menyenangkan. Oleh sebab itu kenapa orang gak suka sama Zakeus? Karena dia suka mengambil sesuatu. Spiritnya mengambil. Kita gak suka sama orang punya spirit ngambil. Kita gila keren tuh orang ya. Mesti dideketin karena kita bisa ngambil sesuatu dari dia. Oh kita gak mau bergaul sama dia karena gak ada yang bisa diambil dari dia. Ini spirit Zakeus mengambil. Dan orang gak suka dan kita juga gak suka. Betul atau betul? Tapi saya mau kasih sesuatu kepada saudara. Yesus mengasihi orang yang ngambil-ngambil ini. Dan orang yang ngambil-ngambil itu ternyata butuh grace. Makanya Yesus datang. Aku benci dengan orang itu kak. Aku gak suka sama temanku itu. Aku gak suka sama rekan bisnis. Karena dia telah mengambil sesuatu. Sorry, saya sebagai hamba Tuhan mau bilang. Yesus mengasihi dia. Tidak mengenakan. Itu gini Pastor Spefer. Jangan-jangan. Yang hadir di sini atau yang nonton. Adalah orang yang punya spirit tukang ambil. Tapi saya punya kabar baik. Yesus mengasihi kamu. To be fair. Kalau Anda merasa kemudian Anda sadar bahwa wah saya orang itu kak. Pastor saya orang itu, saya pernah mengambil sesuatu.
Ini Grace keren banget loh. Tuhan, kamu juga dikasihi Tuhan. Kamu butuh kasih karunia Tuhan. Ada amin? Kemudian di ayat yang ketiga, bisa ngerti ya? Pemungut cukai. Kita kan lihat karena ayat demi ayat akan ada kontradiksinya nanti di akhir. Jadi saudara ingat ya, spiritnya ngambil. Suka ngambil sesuatu, gak suka memberi. Sukanya ngambil aja. Dan kita pasti gak suka sama orang kayak gini. Tapi sebagai hamba Tuhan kita harus bilang apa adanya. Tuhan juga mengasihi orang yang kayak gitu. Mereka butuh kasih karunia. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga. Nah ini ya, kita lihat ya. Ia berusaha untuk melihat. Ya pastor, sorry ya ini pakai bahasa Yunani jarang-jarang. Tapi cuma ini aja kok gitu ya. Ia berusaha untuk melihat. Apa sih kata melihat ini? Orang apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Kita bisa dapat 2 poin di sini, oke ya? Nah, yang pertama gini. Ia berusaha untuk melihat. Nah, saudara gini. Saudara tahu bahwa saudara mungkin orang berdosa sama seperti Zakheus. Saya nggak begitu terganggu dengan orang kemudian mengaku dosanya dan kemudian orang ngomongin, ih itu orang dulu begini loh kak. Itu atau mungkin dia kemudian datang sendiri bilang, kak kita ini pedosa seperti ini. Gak merasa terganggu saudara. Saya terganggu ketika gini saudara. Anda sudah sadar Anda berdosa, tapi Anda gak berusaha untuk mencari Tuhan. Itu bahaya. Bagi saya itu lebih bahaya saudara. Dosa apapun yang kau lakukan sebesar apapun, itu sebenarnya gak bikin khawatir Tuhan. Gak terlalu gimana. Tapi yang bahaya adalah waktu kamu berdosa dan kamu gak merasa mesti berusaha mencari Yesus. Zakheus dia berdosa, tapi lihat saudara. Ia berusaha untuk melihat. Nah ternyata kata melihat ini, kita mencoba cari apa sih kata melihat ini. Ternyata waktu kita lihat dia eido bahasa Yunaninya. Ternyata lebih keren, eager to know. Jadi bukan cuma gini, apa sih Yesus itu? Kayak mana dia gitu pakai bahasa Manado. Ini gak apa-apa ya. Kayak gimana sih orangnya gitu. Bukan. Dia kayak gini. Dia eager to know, dia pingin tahu sekali. Ingin kenalan. Aku orang berdosa, tapi aku ingin kenalan sama Yesus. Kayak mana dia ya? Aku ingin kenal. Buktinya ia berusaha, saudara. Di ayat berikutnya dibilang dia berusaha lari, tapi kita belum ke sana. Kita akan lihat di sini. Orang berdosa mau mencari tahu, mau mengenal Yesus Kristus, oke? Zakheus mencari tahu, ingin tahu siapa Yesus, tapi ada masalah. Tetapi ia tidak berhasil. Karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Karena orang banyak. Orang banyak tahu bahwa Yesus penyelamat. Aku udah dengar nih orang Kristen kabar baiknya Yesus itu Tuhan yang luar biasa, dia menebus dosa manusia. Aku mau ke gereja. Oke. Datang ke gereja. Aku ingin mencari tahu siapa itu Yesus yang orang-orang Kristen sering kumandangkan. Aku masuk ke gereja. WL-nya. Oh cuma gitu pastornya. Penerima tamunya kayak gitu. Oh cuma kayak gitu toh tim multimedianya. Pemusiknya juga cuma kayak gitu. Church. Seringkali orang pinginnya cari Kristus. Tapi dia gak ketemu. Kenapa? Karena dia gak lihat Kristus. Dia lihat orang banyak yang ada di sekitar Yesus. Kalau kamu mau ketemu Yesus, please datang ke gereja, haus dan lapar. Please gak usah cari tahu kekurangan-kekurangan yang di sini. Kamu gak mau ketemu bos. Kalau kamu naik dari tangga, bam salah di sini. Wah kok gini sih, jatuh lah ini aneh. Kamu gak ketemu Yesus. Dan cerita tentang Zakheus membuktikan kalau kamu mau cari Yesus, carilah Yesus. Dan waktu kamu cari Yesus, faktanya kamu akan ketemu orang-orang. Dan orang itu mungkin bisa mengucapkan, aku gak mau lagi ke gereja. Karena gembalanya mengecewakan. Karena pelayannya mengecewakan. Karena gak menarik. Come on. Kamu lagi lihat orang banyak, kamu belum ketemu Yesus. Oleh sebab itu kalau saudara sudah mulai merasa, aku terlalu sering lihat orang-orang, come on, kamu lagi salah. Kamu mau cari Yesus tapi kamu lagi lihat orang-orang, kamu gak lihat Yesus. Ini sebenarnya sedikit keras pesan ini sebenarnya. Kalau kita udah mulai kelihatan lihat kebanyakan selalu orang-orang yang kita lihat bahaya. Kita tidak sedang melihat Kristus.
Oke, cukup. Lihat orang-orang, oh semua berhenti kita. Kita mau seperti apa yang terjadi pada Zakheus. Kita mesti cari Yesus. Mau cari dapat. Gimana Yesus itu? Ayat setelahnya. Maka, ini eager to know, benar-benar terbukti ya. Maka berlarilah ia. Oke. Gak peduli saudara, kalau saudara merasa saudara berdosa, saya cuma mau bilang, gak penting dosamu, kamu bilang dosamu serem sekali. Gak penting bro, tapi tolong jangan diem dan gak bikin apa-apa. Memang sebegini kita no, mau bagaimana le. Ayo pergi gereja, gereja orangnya gitu-gitu aja. Kamu cuma ngeliat orang sih, kamu gak cari Yesus. Kamu terus mention tentang orang-orang yang mengecewakan kamu di gereja, come on. Kamu belum lihat Kristus bro. Zakheus berlari, gak peduli dosamu. Yang saya pingin lihat, yang pasti saudara Tuhan pingin lihat saudara. Kamu harus benar-benar lapar, harus pingin cari tahu. Pingin ketemu dengan Yesus. Pingin kenal dengan Yesus. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Orang banyak menyingkir kamu, kita mau lari. Mau kamu masuk gereja, kamu lihat, wah well-nya begini, singersnya begitu. Aku mau melewati itu semua, aku mau ketemu dengan Yesus. Sayang kita seringkali ketemu orang, sudah sempat kenal Tuhan dan kemudian lari daripada Tuhan. Dan kemudian pas terhilang, gak mau beranjak untuk berlari, bertemu, kembali kepada Tuhan. Tunggu. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Bukan cuma lari, tapi harus manjat. Ini Kristen yang keren banget. Nah kita sedih ya, ini spiritnya harus ada di kita loh. Kalau saudara melakukan kesalahan dan saudara tahu saudara berdosa, please lari dan panjat. Bukan santai, Tuhan datang by grace. Keren banget Zakheus. Ayat yang kelima. Oke ya, are you ready? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Oke, ini siapa cari siapa sebenarnya? Ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang. Dengan saya bilang menumpang. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakheus berlari, manjat pohon supaya bisa kenal Yesus lebih dekat. Saya tertarik banget ini saya waktu dia panggil Zakheus. Dia kenal Zakheus. Yesus kenal saudara. Dia bisa memanggilmu. Dia kenal. Yesus kenal Zakheus. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku mau menumpang di rumahmu. Aku ingin mengenal Yesus. Aku ingin mengenal dia lebih lagi. Edo ingin tahu. Aku akan lari dan naik pohon dan lihat Yesus. Yesus bilang gini. Kita mau menumpang panganape rumah. Mau tinggal loh bahasanya. Mau tinggal at least 1 hari. 1 kali 24 jam. Gini, ini saya mau kasih tahu, ini kasih karunia yang keren. Saudara pingin kenal Yesus? Pingin? Yesus lebih pingin kenal saudara. Aku ingin lihat, Yesus balas, kita mau menumpang pangana. Kita ada mahasiswa yang tinggal di tempat pelayanan. Beberapa waktu mereka tinggal pakai tape rumah. Dan mereka adalah 2 mahasiswa yang pertama kali mungkin tinggal pakai tape rumah dan kenal kita bahkan lebih daripada teman-teman yang ada di kampus, mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus. Karena dia praktek di MCM Satelit Tomon, dia tinggal di tape rumah. Dibandingkan dengan teman-teman yang lain, dia pasti jauh lebih mengenal saya daripada mereka. Kenapa? Karena dia udah menumpang pada tape rumah. Oke? Ini keren nih. Zakheus, aku mau menumpang di rumahmu. Kamu mau kenal aku lebih mau kenal kamu. Kamu mau cuma lihat, aku pingin 1 kali 24 jam dengan kamu. Gini,
Bagi saya, di ayat setelahnya dikatakan begini. Ayat setelahnya, nanti balik lagi ya. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Oke, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Gini, tidak gampang buat orang yang dibenci masyarakat waktu itu, kemudian membuka rumahnya bagi Yesus, sang guru yang hebat. Oke, gini. Saudara, kita lihat ya, bahwa di akhirnya Zakeus dipulihkan. Bukan hanya dipulihkan, dia diselamatkan. Ketika Yesus mau datang ke sana, Zakeus bilang, "Welcome home, Yesus datang." Kadang gini orang, pingin sih kenal Yesus, tapi dia nggak mau buka pintu buat Yesus datang tinggal di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Zakeus waktu itu, Zakeus, kita mau menumpang pangan api rumah. Welcome home. Nah gini, saya mau cerita sedikit saudara. Gak mudah lo buka pintu buat orang lain. Saudara, kadang ada tamu ya, ada tamu mau datang. Tolong rapikan dulu rumahnya gini. Oh datang ya, aduh udah mulai setengah jam, udah mulai bang, aduh piring pecah anak, waduh, terus kemudian tukang koperasi datang. Aduh cilaka. Ada pas ada tamu, aduh tukang tagih koperasi datang, aduh semua ketahuan kita ada pinjaman. Saudara, baru 2 jam, privasinya banyak yang kebongkar. Waduh jatuh gitu misalnya, waduh pintunya lobang dan segala, waduh ternyata pas hujan, wah bocor ternyata rumahnya. Aduh bro, baru 1 jam teman kita singgah di rumah, mampir, dia bisa tahu banyak privasi kita yang terbongkar. Tukang tagih datang, plafon bocor, kemudian kompor habis gasnya 3 kilo misalnya, wah ternyata dia masih pakai gas 3 kilo gitu ya. Wah ternyata begini, wah ternyata kita baru sejam orang bertamu, orang bisa tahu. Gimana kalau bertamunya 1 kali 24 jam? Gak mudah terima orang. Tapi bagi Zakeus, kalau guru engkau mau masuk, bongkar tapi privasi, gak masalah. Banyak orang sebenarnya bisa cepat dipulihkan Tuhan. Kalau kamu buka pintu rumah, ruangan dalam hatimu. Kadang orang, Yesus sudah datang dalam dirinya, tapi dia masih mengunci ruangan-ruangan di dalam hidupnya. Tuhan, kalau soal ini aku gak bisa bongkar. This is my secret place, gak boleh ada orang tahu. Buka nganape pintu itu. Kita mau kasih beres nganape ruangan di situ. Gak bisa Tuhan, ini privacy, ini satu-satunya yang aku gak bisa, ini dari dulu gak bisa. Buka. Saya mau cerita sedikit saudara. Zakeus lancar, buka. Mungkin disuruh, oh itu tempat penyimpanan uang. Oh ini tempat ruang makan kamu, wah mewah ya. Zakeus bilang, engkau tahu, silakan. Tapi kadang kita, Yesus mengasihi kita, katakan amin. Buka ruangan di hatimu. Saking sayangnya Tuhan, kadang-kadang kita kenal yang namanya reckless love. Kalau nggak anda buka, kita dobrak. Waduh Tuhan, tak bongkar. Zakeus nggak ada kayak gitu. Tapi banyak kisah-kisah di Alkitab yang mesti Tuhan bongkar dulu demi menyelamatkan engkau. Buka itu dia ruanganmu. I will save you. So sekian lama gak menderita. Tapi ini itu sampah kita beresin. Gak mau Tuhan. Boom, Tuhan bongkar. That's grace juga. Dan Zakeus hari itu membuka pintu rumahnya. Yesus masuk. No privacy di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau benar-benar nikmati kasih karunia, buka semua ruang hatimu. Yesus siap ngerjain. Come on, kayak Zakeus dong. Buka aja. Berikutnya, ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, ini normal. Karena orang-orang yang komen itu pasti adalah orang-orang yang pernah diambil sesuatu dari dalam rumah tangganya. Diambil penghasilannya sama Zakeus. Makanya gak heran mereka bilang, ih ngapain sih dia? Kok dia yang kita kagumi tinggal di rumah Zakeus? Tunggu, engkau yang komplain. Engkau yang komplain sama orang-orang yang sedang dikasihi Tuhan. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Aku gak suka kah sama dia. Aku gak akan mengampuni dia. Tunggu, nanti Tuhan bekerja atas dirinya. Gak bisa terima dia telah mengambil sesuatu dalam diriku. Anda belum lihat cara Yesus bekerja. Dia telah mengambil penghasilanku untuk dibawa ke Kaisar Roma. 1 juta dia bawa. Tapi penghasilan cuma 2 juta. Dia ambil 1 juta. Oleh sebab itu kami membenci dia guru. Kenapa guru mau menumpang di rumahnya? Tunggu dulu bos. Ayat yang ke-8.
cocok waktunya, sudah mau habis. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Akan kuberikan, akan kukembalikan. You see church, ayat yang kedua tadi, dia pemungut. Pemungut menjadi pemberi kalau Yesus bekerja. Ngapain dia tinggal di rumah orang berdosa itu? Dia telah merampas. Hari ini kalau ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 juta. Bro, ini dari Zakeus 4 juta, yang 1 juta tadi, yang waktu itu diambil, ini 4 juta. Ngerti gak maksudnya? 4 kali lipat. Ayat ke-7 orang cibir dia. Apaan sih Yesus? Kenapa guru mesti tinggal di rumah orang berdosa itu? Tunggu, wait, sabar. Pernah diperas ya? Iya, 1 juta, 2 juta, 4 juta, 5 juta. Pernah dirampas, iya. Guru, hari ini aku kembalikan 4 kali lipat. Dia peras 5 juta. Hari ini aku ketiban rezeki karena Yesus bekerja, aku dapat 20 juta. Sih, kenapa saudara kemudian harus sepakat dengan Alkitab? Kita mesti menolong orang-orang yang kayak gini. Karena kalau mereka berubah, saudara juga kena dampaknya. Aku membenci orang ini. Kalau bisa dia gitu dikutuk dan segala macam. Wah gitu, dikutuk jadi kodok. Pokoknya dia jadi 7 turunan gitu. Segala macam. Tunggu. Alkitab gak ngajarin kayak gitu. Kalau dia bertobat, lihat Tuhan bisa buat dia. Orang yang kamu benci bisa jadi orang yang paling kamu cintai. Yesus. Ini ceritanya mau bilang gini, betapa hebatnya Yesus, benar gak? Kamu gila, aku ini suka ngambil. Nih Yesus nih, pemungut jadi pemberi. Keren. Cuma Yesus nih. Saudara tahu kenapa bisa kayak gini? Ini saya mau cerita sebagai penutup. Apa sih yang paling keren dari bagian ini? Acceptance. Penerimaan. Dengan saya bilang penerimaan, saya mau kasih tahu gini saudara. Jadi waktu Yesus melihat Zakeus di atas pohon ya, oke ya. Zakeus turun, bertobat, berikan persembahan, lakukan korban lembu, sapi, kambing, persembahkan, sucikan dirimu kepada imam-imam. Aku harus bertamu di rumahmu, aku harus tinggal di dalam rumahmu. Hanya sucikan dan bertobatlah engkau. Kasih karunia gak kayak gitu? Orang berdosa, sini, terima, menerima. So, saya mau ajak saudara berpikir bahwa banyak sebenarnya orang-orang yang di dalam lingkungan saudara itu tertolak. Dan hidupnya benar-benar gak beres bertahun-tahun. Karena kemungkinan gini, dari seluruh orang-orang di lingkungan dia, gak ada satupun yang terima dia. Dan kalau Anda dengar hari ini firman Tuhan, saya mau bilang ya, harus saudara yang terima dia duluan sebelum yang lain menerima dia. Karena kasih karunia bekerja lewat penerimaan. Acceptance. Sekalipun kakak adikmu membenci orang ini, dimulai dari kamu dulu. Terima dia. Berat ya. Yesus menerima Zakeus dulu, kemudian Zakeus diubahkan. Bukan Zakeus berubah, baru Tuhan terima. Bukan. Makanya saudara gak perlu takut datang. Orang bingung takut datang kepada Tuhan. Karena mereka berpikir gini, mesti suci dulu dan kudus baru datang ke gereja. No way. Datang dulu, nanti lihat Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. That's the point. Haleluya. Ayat yang 9, kata Yesus kepadanya, ini kerennya sebagai penutup yang, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ini gak boleh lewat pastor, teman-teman semua. Karena orang ini pun anak Abraham, terjadi keselamatan di rumah ini, betul gak? Kepada Zakeus. Ini Yesus, ini keren banget. Gini, maksudnya gini. Hanya karena kamu Zakeus berdiri dan bilang setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan yang kepada yang kuperas akan kukembalikan. Maka kemudian kamu selamat. Bukan. Kamu selamat karena kamu anak Abraham. Saudara tahu Abraham? Bapak orang percaya.
You are saved by grace. Kamu diselamatkan karena iman percayamu. Ini tegas Yesus bilang. Kelihatan gak nyambung ya. Tapi ini poinnya jelas. Karena orang ini pun anak Abraham. Zakheus atau saudara dan saya, kita gak diselamatkan karena kita kasih setengah milik kita. Karena kita kembalikan, karena kita beresin kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Dan Tuhan, aku sudah selesaikan urusanku karena aku pendosa. Kita sudah bereskan, kita layak terima kerajaan sorga. No way, bukan kayak gitu cara Tuhan. Bukan. Tuhan gak mention, karena orang ini sudah memberi maka dia diselamatkan. No, karena orang ini anak Abraham. That's why iman Kristen keren banget. Kita selamat karena kasih karunia Tuhan. Karena lewat iman percaya kita, bukan karena perbuatan kita. Zakheus save bukan karena pemberiannya, tapi karena iman percayanya. Karena dia anak Abraham. Saudara diselamatkan murni karena kasih karunia Tuhan. Kalau saudara memberi, itu karena hati saudara sedang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka saudara memberi dan saudara mau beresin saudara punya masalah. Tapi persoalan selamat, sorry ya, bukan karena kebaikan saudara. Bukan. Bukan karena kebaikanmu, karena pekerjaan Tuhan. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa orang-orang yang kau kasih yang sedang hilang? Anda sedang meragukan sang pencari yang luar biasa itu. Dia lewat Yeriko karena dia tahu ada yang kita sedang cari. Zakheus di sana. Ayahmu, adikmu, teman baikmu, mamamu, so hilang. Tenang, Yesus mau cari. Kalau Yesus cari, gini, sampai dapat. Saya mau bilang saudara mungkin yang nonton sudah di sini. Anda sedang hilang, Anda pasti ditemui Yesus. Yesus mau dapat saudara. Tidak pernah gagal, tidak pernah mengecewakan. Pasti dapat. Terakhir, ini judulnya. Grace, mencari, menemukan, menerima, menyelamatkan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ingat tadi pesan saudara. Terima. Mungkin hanya karena saudara satu-satunya yang menerima orang itu. Hidupnya diubahkan. Tuhan bilang gini, maju orang cari sama-sama. Cari sama-sama sama aku. Ayo Tuhan, aku gak suka sama dia. Kita cari sama-sama.